Makanya dalam Islam itu begini, dalam Al-Quran digambarkan, la ikraha fid din. Dalam Al-Quran, maksudnya apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Kita boleh, saya sebagai seorang muslim, seperti seorang marketing, saya punya produk namanya Islam. Baik, saya tawarkan. Orang terima, alhamdulillah, barang saya terjual gitu kan, tanda kutip. Orang tidak terima, ya sudah. Allah mengatakan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Iya, balik lagi ke makna kata Islam itu sendiri kan, berserah diri kan. Di situ harus ada keikhlasan juga. Jadi kita tuh dalam Islam, memang dianjurkan untuk memang menawarkan Islam kepada orang lain, tapi bukan memaksakan. Orang mau terima, alhamdulillah. Orang tidak mau terima, ya sudah. Kalau diminta mualaf terus-menerus katanya, apakah jatuhnya pemaksaan itu? Oh enggak. Enggak ya? Kan pemaksaan itu lebih kepada sikap ya. Iya. Kamu kalau nggak masuk Islam, putus persahabatan kita. Itu kan kayak ada... Itu nggak bagus itu. Iya. Tapi kalau misalnya ditawarin, saya bicara lagi tentang Islam ya, bisa tawarin lagi 2 kali, 3 kali. Ibarat orang tawarin produk gimana sih? Oke lah. Mungkin penawaran pertama belum gol gitu kan. Penawaran kedua mungkin, dia pada saat itu memang lagi mau, oke. Kalau ada yang berbau pengancaman itu yang baru nggak boleh ya, Ustaz. Betul. Misalnya contoh saya nawar, wah kamu kalau nggak masuk Islam, kamu nggak masuk surga kamu. Itu masuk pengancaman nggak tuh, Ustaz? Kalau dia, jadi tergantung retorika bahasa mas. Ya. Kalau ada orang mengatakan misalnya, contoh di agama Kristen kan, kalau tidak ikut, ya domba lepas hilang ya. Ya ada istilah itu. Ya kalau tidak ini maka tidak masuk surga. Itu kan dalam agama itu istilah itu ada kan. Nah sama juga mungkin dalam Islam orang mengatakan kamu kalau tidak masuk Islam nanti kamu masuk neraka loh. Itu kan keyakinan masing-masing. Masing-masing betul. Apakah itu ancaman? Saya tidak melihat itu ancaman. Gitu kan? Itu sebuah keyakinan masing-masing. Iya. Kalau tidak beli produk saya ini nanti kamu nggak dapat bonus loh. Ancaman kayak itu kan bukan. Iya. Kamu akan kehilangan banyak hal gitu ya. Iya. Nah seperti itu. Nah, cuman di sini kan akhirnya timbul pertanyaan bahwa kalau misalnya setiap agama itu meyakinin surganya mereka masing-masing, kan bisa jadi ada beda-beda surga. Terus kemudian dasar apa yang menjadi sebuah keyakinan kalau secara Islam untuk surga orang-orang Muslim? Karena aku kan pernah baca tuh dalam satu bacaan itu tentang bagaimana perbincangan antara Nabi Muhammad dengan sahabatnya ketika bicarakan tentang bahwa Nabi Muhammad itu pasti akan diterima di surga. Sahabatnya berkata kira-kira seperti itu, tapi Nabi Muhammad bilang bahwa dia pun tidak tahu karena itu hak prerogatif daripada Allah itu sendiri. Saya nggak tahu nih, tolong luruskan ini. Jadi pandangan tentang surganya ini jadi seperti apa gitu? Kita batasi bahasan dulu tentang surga ya. Ya. Surga itu janji yang akan diberikan oleh Tuhan Allah kepada orang yang patuh. Nah, yang akan nanti dihuni di kehidupan akhirat. Nah, kalau untuk teman-teman yang Yahudi, Nasrani, Muslim ini tidak asing. Dunia akan dilalui, kita akan meninggal semua, kita akan menuju ke akhirat. Nah, di sana ada surga atau ada neraka, gitu lah.